Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya berharap saudara tetap strong. Amin. Haleluya. Strong covenant, ya. Strong dalam mendengarkan firman, ini terutama. Saya berharap saudara-saudara siap roh saudara untuk terima firman. Kita berdiri, kita membaca. Satu, dua, tiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia dengarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak akan takut bahaya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Sepanjang masa, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Pak Robi, kalau suara saya masih bisa tambah, tidak ada feedback, masih boleh? Terima kasih. Saya ingat saudara lagu terakhir yang dinyanyikan, Kutaruh harapanku pada Yesus. Saya percaya semua saudara ingin hidup ini lebih baik. Amen. Jadi roh saudara mari respon, ya. Rohmu memang pengen lebih baik, tapi tubuhmu harus bantu dia untuk katakan yes. Saya percaya saudara punya hidup, saudara pingin hidup lebih baik. Jadi saudara-saudara menggunakan tubuhmu untuk membantu rohmu dalam rangka merespon firman yang kau dengar. Sebab jika tubuhmu tidak membantu, saya punya Bapak rohani bilang begini, apa sebab beberapa orang cepat Tuhan panggil? Karena hidupnya selama di bumi tidak menolong rohnya untuk bertumbuh. Jadi tubuhnya tidak apa istilahnya, useful. Tidak digunakan dengan baik. Tubuhnya tidak merespon. Jadi kalau saudara dengar firman tidak merespon, tubuhmu itu tidak berguna buat rohmu. Begitu maksud saya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau WL sudah tanya haleluya, saudara malas jawab, lebih baik tidak datang. Amin. Karena saudara buang-buang waktu. Saudara pasti pulang capek, karena rohmu tidak diberi makan. Roh tidak bisa makan sendiri kalau Anda mendengar firman tak sambil mengambang, betul? Sambil menghayal, betul? Ada teman saya bilang begini, Bro Max, sedang duduk di kaki Tuhan indah, apalagi tidur. Teman saya ini bercanda tapi selalu dia bilang itu. Betul saudara, masih umur 27, 28, Tuhan sudah bawa dia pada keindahan yang sebenarnya. Sudah almarhum, dia gembala. Ngomongnya saudara-saudara selalu ngenyek. Selalu ke arah, biasa saja. Firman 10 tahun kita dengar itu saja. Kenapa? Karena rohmu yang harusnya merespon. Roh yang merespon itu membuat akan semua harapan kita bisa jadi kenyataan. Haleluya. Perhatikan ini Mazmur 23. Orang kalau lupa baca atau tidak baca baik-baik,
ayat 1 sampai 6 ada perubahan next level di situ. Next level in spiritual growth. Next level, ada peningkatan, naik. Tinggalkan level sebelumnya. Lower life, hidup yang dibawa, yang selalu kalah. Hidup yang selalu menangis, sedih. Di hadirat Tuhan menangis, tapi menangis ada dua. Menangis sukacita dengan menangis sendiri. Nah, Tuhan belum jawab tapi doa. Tuhan nangis, bukan itu yang Tuhan cari. Saya 2 hari ini, beberapa minggu terakhir saya mulai sadar. Penghalang dari gereja ini untuk maju, itu ada pada saya. Sayalah yang namanya pedal gas dari gereja ini. Jadi saya tidak mau saudara-saudara, orang punya teori besar-besar, tapi kenyataannya tidak. Tapi itu sebabnya saya fokus sekarang bukan bangun pelayanan, tapi bangun orang. Haleluya. Kalau kita bangun pelayanan, buka cabang, orangnya akurat, tidak akurat, yang penting doi ada. Pak Andi tertawain, semua buka cabang. Apa artinya buka cabang? Orangnya tidak bertumbuh. Tidak lama mereka berantem di sana. Tidak lama kepahitan muncul. Kita yang usaha lama di sini, kenapa gembalanya angkat kita gembala cabang? Kita cuma gembala ranting. Ranting le pucuk. Kemudian dipetik jadi teh pucuk. Karena motifnya. Haleluya. Jadi kalau kita punya roh yang terbangun, motif kita pasti benar. Jadi apa jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar lain selain kita upgrade. Upgrade ya. Apa istilahnya kalau rupa tuna, jangan tuna yang kualitas lokal. Tapi tuna yang kualitas to ekspor. Orang ketuna, ini bukan ketuna tonsea ini. Orang tuna kualitas ekspor. Kalau tuna-tunaan, saudara tidak bisa terima oleh Jepang. Betul. Sedang Jepang tidak terima oleh Tuhan. Bilang, sedang Jepang tidak terima oleh Tuhan. Oh, Jepang yang tahu Tuhan. Betul? Kalau kita tidak upgrade kualitas kita, saya berharap saudara-saudara mengerti maksud saya. Kita kerja keras, kerja berat, kerja smart adalah pada bagian mengajar ini. Haleluya. Ini adalah kerja bukan kerja paksa, kerja smart. Jadi saya minta ampun pada Tuhan kalau waktu saya habis di urus-urus yang tidak perlu diurus. Sehingga saya jadi gila urusan. Apa saja kita urus. Orang di YouTube kita urus. Orang di jalan kita urus. Padahal orang di dalam gereja nyana tak urus. Haleluya. 1-2 minggu ke depan, 1-2 keluarga saya ajak sama-sama jalan-jalan. Orang mau sharing. Kalau boleh, kalau orang makan siomay, gembala yang bayar. Jangan saudara yang bayar. Tapi kalau saudara paksa, ya saya hanya berserah saja pada kehendak Tuhan. Karena saudara-saudara, banyak orang tidak mau makan dengan gembala karena mereka bilang nanti itu orang yang bayar. Sekarang saya yang bayar, asal siomay saja. Haleluya. Jadi kendala-kendala untuk pertumbuhan kita mesti robohkan. Amin. Orang sungkan, kita malu Pak Gembala. Usah buang semua malu-malu itu. Haleluya. Jangan perbesar kemaluanmu. Amin. Ya, pikiran harus lurus. Haleluya. Gara-gara malu tidak mau beri persepuluhan. Cuma 10.000 malu. Itu kemaluan harus dibuang. Haleluya. Memang Tuhan lihat jumlah. Enggak, Tuhan lihat keakuratan. Gara-gara malu tidak mau melayani padahal ada talenta. Nah, itu buang semua itu. Sekarang kita mesti next level. Ada waktu saya berkhotbah sebagai seorang preacher, berkhotbah dengan agitasi. Tapi ada waktu saya bicara sebagai seorang teacher. Haleluya. Next level in spiritual growth. Katakan bahasa Inggris ini. 1, 2, 3.
Yes, kita orang mesti latihan. Amin. Next level is spiritual growth. Jangan cuma HP, saudara upgrade. Kalau so pasti itu HP, beli lagi HP terbaru. Padahal utang masih belum lunas. Haleluya. Jadi cuma gaya saja itu. Saya berharap saudara-saudara next level di tempat yang tepat. Kalau saudara masih kurang suka dengar firman, perbaiki itu. Masih gelisah dengar firman, perbaiki itu. Itu yang diperbaiki, bukan joknya diperbaiki. Kalau jokmu bagus tapi engkau gelisah duduk dengar firman, bukan joknya yang salah. Pantatmu yang salah. Hatimu yang salah. Halo. Next level, saudara perhatikan. Mazmur 23 sampai Mazmur pasal 1 sampai ayat 6 ada perbedaan level di situ ada. Saudara lihat ada apa di situ? Ada dua figur yang berbeda. Allah di luar itu, tapi ada apa yang ayat 1? Bukan, gembala itu figur Allah. Tapi figur kita ada 1 dan ayat 6. Ya figuratifnya yang saya tanya. Memang mesti loading semuanya. Perhatikan ayat 1 sampai ayat 3. Ya domba itu tapi maksud dari tadi. Ada waktu tahu Marmalo bilang tuh. Yang ayat 4. Ayat 4. Ini sudah bukan domba. Ini masa domba berubah jadi tongkat. Astaga. Ini ayat 4 sudah bukan domba, sudah apa? Bukan. Masa domba berubah jadi makanan? Sudah jadi manusia. Ini apa harus berubah jadi kambing? Lebih parah lagi. Biasa makan sop kambing, kan? Memang begitu. Haleluya. Ada tuh pendeta di Nusa Utara. Dia karena tak biasa bilang, saudara-saudara kita harus maju. Jadi jemaat-jemaat sambung-sambung terus, tak biasa ini. Kita harus kuat. Haleluya. Anak sekolah minggu. Tuhan Yesus digantung di kayu, terus sambung, manis. Harus dikasih tahu dulu baru suruh ulang, begitu toh. Halo, di kayu salib bukan kayu manis. Jadi kalau ada salah itu biasa, karena belum diberitahu. Tapi daripada takut salah, nyala pernah jadi. Oke. Dunia pendidikan itu dimulai dari tidak tahu, kemudian proses pendidikan jalan baru tahu. Di gereja juga begitu. Orang tidak bisa pernah akan tahu kalau ia tidak mau belajar tahu. Dan kalau orang tidak pernah belajar mau tahu, ia tidak akan pernah mengikuti proses belajar. Dan proses belajar itu sebenarnya sama seperti menanam. Bersihkan di seluruh onak-onak baru tanam. Oh saudara tanam pisang di tengah kusu-kusu, cabut dulu tuur-tuur. Baru pisang bisa tanam. Saya ingin tanamkan saudara bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur next level. Karena ini ayat kan, so tema 1 tahun baru ini mau khotbah. Inilah waktu Tuhan. Haleluya. Next level in spiritual growth. Jadi ayat 1 sampai 3 itu domba. Tapi ayat 4 sampai 6, domba tidak makan hidangan bukan? Domba tidak tinggal di rumah bukan? Domba tinggal di padang, di kandang. Jadi 1 sampai 3 itu bicara domba. 4 sampai 6 itu bicara anak yang matang, dewasa. Sudah bukan domba. Ya, sudah bukan domba. Jadi levelnya sudah berubah. Perlakuannya juga berubah. Haleluya. Kalau domba cuma bisa dituntun-tuntun, dibimbing-bimbing, dibawa ke air yang tenang, dia tidak boleh bawa di badai. Domba stres. Ya, haleluya. Tapi saudara, Tuhan tidak berkehendak kita domba-domba terus. Dalam pengertian di gereja tetap domba,
Tapi level rohmu harus grow. Ada growth sana, ada pertumbuhan. Dan aktivitasnya adalah grow. Tanda dari pertumbuhan adalah perubahan. Katakan perubahan. Perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi tidak mengerti jadi mengerti. Orang tahu saja dengan mengerti itu beda. Saya tahu Manado ini, tapi mengerti Manado seluk-beluknya belum tentu. Saya tahu Tuhan, tapi mengerti Tuhan belum tentu. Saudara tahu Tuhan baik, ya. Tapi mengerti Tuhan punya baik itu bagaimana dia kemas, itu level harus lebih naik lagi. Tuhan itu baik bagi semua orang, ya. Tapi bagi mereka yang mencari Tuhan, bagi mereka yang takut Tuhan, kebaikan bagi mereka yang tidak takut Tuhan, itu kebaikan general kindness. Sinar matahari, oksigen. Masa karena dia pemabuk pun Tuhan tahan tuh oksigen kasihan. Tidak toh? Kebaikan yang general grace itu untuk semua. Tapi perlakuan, pembelaan, pertolongan, promosi itu spesial. Dan yang spesial ini bagi mereka yang mau grow. Katakan grow. Tuhan itu bukan level domba. Amin. Tuhan itu perkasa. Tuhan itu raja. Tuhan itu penguasa. Kalau dia mau turun untuk menuntun domba itu karena kerelaan hatinya. Tapi dia tidak bisa ditarik terus ada di situ. Sesudah selesai penyelamatan dia kembali ke kodratnya sebagai raja di atas segala raja. Baru kita yang diminta ikut dia. Naik level. Haleluya. Level yang pertama saudara-saudara, yang harus saudara dan saya punya adalah kita harus jadi believer. Katakan believer. Apa itu believer? Orang percaya. Orang percaya. Berapa banyak orang percaya di sini? Keuntungan kalau saudara percaya, saudara mati sekarang pasti masuk surga. Tidak bergairah surga ini. Yang mau masuk surga bilang haleluya. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu ditanya oleh Enci, siapa mau masuk surga? Haleluya saya. Satunya nak angkat tangan. Enci tanya, kenapa nak angkat tangan dek? Soalnya mama bilang habis ibadah kita langsung pulang. Oh dia pikirnya semua masuk sekarang. Saya kasih kabar baik, masuk surga itu bukan nanti. Sekarang ada kerajaan surga. Masuk surga fisik itu mati. Tapi berada di suasana hari-hari surga terjadi di bumi, datanglah kerajaanmu, kerajaan surga di bumi, ini sekarang. Jadi jangan saudara, nanti kalau saudara mau masuk surga baru akurat. Sekarang kalau saudara akurat, suasana surga turun. Haleluya. Ekonomi kerajaan Allah turun. Ya, saudara punya tubuh fisik yang lemah, Roh Kudus itu bekerja membuat saudara merasakan surga di bumi. Levelmu harus naik. Yang pertama harus jadi believer, percaya. Aku percaya. Mana gitarnya saya pinjam? Sama kursinya. Saya ingin saudara confirm. Pastikan saudara ada di level ini. Jangan sampai anggota gereja tapi tidak confirm. Saya kasih contoh, engkau percaya Yesus, engkau harus dibaptis selam. Kalau tidak mau, engkau punya percaya diragukan. Karena kita tapi mama tidak pernah kasih tahu. Kalau kau sudah dewasa, kau harus tahu sendiri. Orang dibaptis itu memberi diri, ya, memberi diri bukan diajak orang. Haleluya. Katakan next level. Level pertama adalah believer. Believer itu begini. Saudara sebelum percaya Yesus adalah sinner.
Tahu sinner? Pendosa, hidup dalam dosa. Haleluya. Hidup dalam dosa. Dan kalau saudara-saudara hidup dalam dosa, kalau mati masuk neraka, saudara-saudara. Saya bilang di status saya, saudara boleh tidak percaya Yesus, boleh terserah kamu. Tapi jangan menyesal kalau saudara mati, saudara tidak ke sorga. Karena jalan satu-satunya cuma melalui Yesus. Jadi kalau saudara ada di level Yesus, jangan gadaikan dia dengan apapun. Jangan tukar dia dengan pekerjaan, amin. Jangan tukar dia dengan cowok, dengan cewek, haleluya. Walaupun dia datang dengan Mercedes-Benz. Tapi kalau dia cuma pinjam, siapa tahu itu. Saudara percaya Yesus, haleluya. Jangan buka Facebook. Kecuali saudara komen di siaran langsung boleh. Jangan buka yang lain kalau saudara betul sungguh percaya Yesus. Nonton, pemirsa sabar ya. Para pemercaya Yesus nyanyi. Pada level ini saudara, jangan pernah percaya yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Yesus yang terlebih besar dari segala-galanya. Tahu enggak, saingan dari Yesus adalah dolar. Kalau ada pelayanan, ada dolar, saudara pilih Yesus, betul. Di situ saudara punya hati, Tuhan tahu.
Ikut kami atau ikut Yesus? Jawabannya adalah ikut Yesus, Bu. Ikut Yesus, bro. Walau taruhan nyawamu, ya. Kenapa? Yesus lebih besar. Yesus besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus pada level ini, saudara-saudara, ada banyak orang lupa bahwa Tuhan Yesus tidak mau diduakan. Tuhan Yesus tidak mau diduakan dengan pekerjaanmu, dengan uangmu, dengan keluargamu. Nanti ada pada level tertentu Tuhan bilang, orang yang membajak sambil menoleh ke belakang tidak layak ikut aku. Tidak layak, saudara tidak bisa tawar-tawar di situ. Tapi pada level engkau percaya Yesus, puji Tuhan, saudara-saudara ada percaya Yesus. Saya tidak percaya orang percaya Yesus, tetapi dia lebih cinta dunia. Amin. Saya tidak percaya orang bilang saya percaya Yesus, tetapi saya lebih percaya orang tua saya. Ada satu waktu saudara harus memilih. Haleluya. Haleluya. takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan
jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. haleluya. Kalau saudara ada di level believer, bersyukur karena ini kasih karunia. Katakan kasih karunia. Karena bermiliaran manusia sampai hari ini bukan believer, bukan juga sinner. Apa kalau pencemooh? Apa itu? Pencemooh? Smoking. Smoker. Orang sampai hari ini sekian miliar manusia pencemooh. Maaf saudara-saudara, Yesus kata mereka pernah menikah. Ini bohong karena Alkitab kita akurat. Amin. Yesus melakukan banyak hal di YouTube, mereka expose. Saya bilang, kamu tidak bisa mengubah iman kami dengan kebohongan kamu. Kebohongan kamu itu picisan, ya. Nilainya sebenarnya karena orang kalah sampai orang bisa ngomong mencemooh. Karena Tuhan kita Tuhan yang tak pernah berkurang walaupun dihina. Haleluya. Tuhan tidak bertambah besar karena saudara puji. Jadi saudara dan saya jangan makan puji. Kalau saudara bisa nyanyi bagus, bisa praise and worship bagus. Karena Tuhan itu tidak bertambah besar, karena Allah kita kekal dalam eksistensi. Kalau dia besar nanti karena dipuji, pada saat semua orang tidak puji dia mengecil. Betul? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak memuji aku, batu-batu ini akan memuji Tuhan. Karena yang memuji Tuhan itu kodrat. Kalau tidak ada kita, ada batu. Kalau tidak ada batu, malaikat. Haleluya. Jadi sekali lagi bahwa Allah itu dibenci orang, tidak membuat dia stres. Allah itu dicemooh, tidak membuat kealahannya sampai naik darah atau asam lambung naik. Haleluya. Yang mencemooh ini yang asam lambungnya naik turun. Kenapa? Yesus yang kita percaya bukan Yesus abal-abal. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ayo pekik sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Biarnya tidak ada doi. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini penting saudara pada level ini. Pada level pemercaya. Ada banyak saudara-saudara para selebriti. Selebriti yang tadinya Kristen. Sekarang soba bungkus rupa lampa. Kenapa? Doi. Status, jabatan, ketenaran. Ngana nyanda iko kami, ngana so nyanda udah pada pasoting. Nyanda udah pada job ngana. Saya kasih tahu saudara-saudara orang yang believe in Jesus Christ. Mereka punya harta yang sesungguhnya. Mereka punya segala-galanya. Mereka punya masa depan. Sebab Kristus dalam kita, ayo bergairah karena Kristus ini segala-galanya. Halo, kalau bicara tentang Kristus sudah tidak bergairah, mau bicara tentang apa lagi dah? Haleluya. Kalau bicara tentang pizza sudah bilang, yes! Cuma Pak Robi yang nanda. Kalau saudara bicara tentang doi, saudara bilang yes. Berarti Yesus itu lebih kecil dari duit. Yesus itu segala-galanya.
Mana yesmu? Engkau cuma haga-haga. Yesus bilang, ini DP respon pak kita ini. Kecil begini, kau kalau minta berkat, sampai surga mau runtuh jendela. Adil dong, adil, katakan adil. Fair, kalau respon Tuhan, kita begitu bergairah. Waktu kita minta sesuatu, kita bergairah. Tuhan bilang, ini orang ini adil. Haleluya. Kalau mau melas Tuhan, tolong kita. Sampai rumah tanah goyang. Tapi kalau mau respon pada firman, sampai pendeta semua Faro, dia tidak peduli. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Tingkat responmu menentukan tingkat berkatmu. Bilang kiri kanan, tingkat responmu menentukan tingkat berkatmu. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara sudah berpikir, aduh, salah masuk gereja kita di sini. Ini gereja sana, nggak pernah mau apa kayak mau respon. Haleluya, yang kerja berat adalah pendeta. Pendeta harus cari gaya. Pendeta harus cari cara. Melawak kayak sedikit. Haleluya. Sampai ada satu bapak yang karena selalu tidur, pendeta habis akal. Bagaimana setiap kali khotbah dia tidur, kemudian dia panggil anak kecil, dek tolong Pak Gembala, anak duduk sebelah tuh om sana, nanti Gembala kasih 5.000. Kalau dia sudah sono, kore begini. Habis khotbah dia masih tasono, kalau dipanggil, adek, tadi yang tuh tugas. Salah-salah Gembala, tapi duduk tuh om bilang, jangan kore apa kita ya, kalau kita tasono, kita kasihkan 10.000. Gembala kalah. Nanti minggu depan 15.000. Kalau responmu seperti itu, maka beliefmu, percayamu sebenarnya perlu di-upgrade. Haleluya. Saudara percaya Yesus ada di sini, lambaikan tangan. Yes. Kalau tidak lambaikan tangan, saya curiga dia agak. Kemarin malam kami pulang dari Langowan. 2 tante kami numpang. Kemudian tante yang satu bilang, Max, ini tante ini satu, saya tidak mendengar. Jadi mereka naikkan yang pertama itu ibu tante yang tidak mendengar. Jadi saya sendiri dengan tante itu selama di mobil saya tidak bicara karena kita mau bicara bagaimana. Karena kita tahu Camalinga. Camalingas ya. Jadi saya cuma bilang begini sama tante di belakang. Tante, dia balas. Kemudian istri saya naik, dia bilang, tante apa kabar? Bagaimana sehat-sehat? Kabar baik, sehat-sehat. Apa dia jawab? Orang ada isyarat begini tadi. Tante, untung kita tidak bicara jahat, tante kah? Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara pasti respon padanya. Kalau saudara tidak respon padanya, saya curiga saudara Kristen turunan. Yang Kristen turunan bilang amin. Jadi tidak ada rasa, cuma gara-gara tapi papa Kristen. Tidak ada encountering, tidak ada pertemuan dengan Tuhan Yesus. Kau rasa, saya Kristen karena papa mama saya Kristen. Jadi itu Kristenan itu harus di-upgrade. Harus diangkat. Amin. Dia kalau ada di sini dia tidak bisa apa-apa, harus diangkat. Lebih dekat lagi. Amin. Dan lebih close lagi. Baru terasa Tuhan Yesus. Saya curiga saudara-saudara, masih ada di antara kita yang belum terima Yesus. Bagaimana Pak Gembala? Kita saudari kecil terima Yesus. Nah, saya kasih sebuah pertanyaan. Apakah saudara secara pribadi pernah ngomong begini? Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu kalau bahasa di sebelah kalimat syahadat. Kalau belum pernah begini, Yesus belum akan masuk. Saya sudah pernah.
Karena saya ngomong itu waktu saya sekolah Alkitab, bayangkan. Sudah sekolah Alkitab baru saya ngomong begitu. Kalau tidak, Kristenmu Kristen turunan. Dan Kristen turunan kabar baiknya, kabar buruknya, nyala masuk surga. Karena yang menyelamatkan bukan agama Kristen. Tapi yang menyelamatkan adalah Yesus yang kau terima secara pribadi. Oh yes, bilang yes. Nah kalau suruh-suruh bilang yes, kalau laki kita suruh-suruh. Amin. Yesus itu harus diterima secara pribadi. Ini level ini harus clear dulu. Halo. Yesus bagimu siapa? Saya tanya. Kalau aku dia Tuhan, di mana hormatmu kalau dia Tuhan? Buka mata. Kalau jadi Kristen turunan, hormat tidak ada. Kau biasa-biasa ke gereja, malah pendeta maaf jadi jongos. Engkau harus pendeta, kau harus bijak-bijak jadi pendeta. Jangan lukai hati jemaatmu. Nanti kalau mereka tinggalkan gereja, siapa tanggung? Ya? Terima kasih untuk direkturnya. Sutradara saya sudah terhilang lama di situ. Kalau Anda percaya Yesus hanya level turunan, Anda belum betul-betul percaya Yesus. Perlu bertobat. Haleluya. Itu banyak terjadi di Manado. Itu sebabnya banyak orang bisa jadi mualaf. Bisa pindah agama. Bisa jual Yesus karena pribadinya belum terima Yesus. Ini khotbah level baru level pertama ini. Dia cuma tahu bilang Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan baik. Tapi pada level tertentu Tuhan bilang sangkal diri. Sangkal diri ini kabar Injil dari mana nih? Nah pernah terdengar? Level itu dia tidak akan terima. Tapi saya mau confirm dulu. Pastikan di level ini. Sebab kalau antikris datang dia tidak bilang, maukah engkau menyangkal gerejamu? Oh, kita kok seberapa kali pindah gereja? GPU, GP, gempa, gempi. Saudara pindah gereja tidak masalah. Asal engkau mencari kebenaran yang lebih akurat. Amin. Soalnya tidak akurat, lebatan situ kok sama-sama error. Ini berita yang sulit diterima memang. Tapi siapa mau tanggung kalau orang masuk neraka? Lebih baik kita dengar firman yang terang-terangan. Daripada firman yang menjamin perasaan. Tapi setelah masuk surga, setelah di alam baka, kenapa kita ada di sini? Kemana kau pergi tergantung siapa yang mengajar kamu. Ulangi, kemana di alam baka engkau akan pergi tergantung siapa yang kau dengar. Kalau yang kau dengar hanya berita-berita berkat, kau akan dapat berkat. Tapi sorga bukan identik dengan berkat jasmani. Sebab orang Arab Raja Minyak pun berkatnya lebih hebat dari orang-orang kaya Kristen bahkan. Setuju dengan saya, bilang amin. Bilang, Yesus aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya minta tolong bikin teks di sini. Tuhan Yesus pada hari ini, saya mau konfirmasi, jangan-jangan ada yang belum. Tuhan Yesus, itu sebabnya hidupmu seperti tomat. Hidup saya juga dulu seperti tomat. Tahu tomat, pikirkan saus. Tuhan Yesus Kristus lengkap ya. Kalau ingat keponakan kami kalau berdoa, papi, kalau dia berdoa lengkap Pak, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus di Filipina ada banyak. Tuhan Yesus Kristus. Bilang Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini
Aku menerima engkau secara pribadi, bantu tulis ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ulangi, Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya secara pribadi menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Yang luar biasa, so di atas mimbar kalimat ini tidak pernah diucapkan. Haleluya. Halo anak-anak muda, kekristenan itu bukan santai-santai. Bukan santuy. Santuy. Kekristenan itu bukan ikut-ikutan. Kekristenan itu harga bayaran. Kekristenan itu harga mati. Ikut gereja belum tentu Kristen. Saudara KTP Kristen belum tentu ikut Yesus. Haleluya. Yesus segala-galanya, ayo beri tepuk tangan bagi dia. Ini baru di level 1 saudara ya. Saudara mau sampai level berapa? Setiap level 1 jam. Penggembala ini. Jangan suka kerjain orang. Iya, saya akan menyesuaikan menurut level saudara. Sudah dapat? Sudah selesai tulis? Saya siapkan lagunya. Kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory
pengucapan iman yang saya minta tadi, tolong. Saudara-saudara, mungkin ini waktunya untuk orang-orang tertentu. Kenapa hidup saya tidak bergairah dengan Tuhan Yesus? Kenapa saya biasa-biasa saja? Kenapa saya tidak bisa keluar dari level ini? Karena level sinar, mereka tidak pernah mengakui secara pribadi Yesus adalah Tuhan. Kalau mereka mau jadi pemercaya, mereka harus ada di sini. Tuhan Yesus Kristus, saya menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Sudah? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang rindu, begini kita berpikiran begini. Daripada kita lebih baik kita tak ulang 2 kali daripada kita bingung supernanda. Ulang. Orang-orang gereja reform, orang-orang gereja persoalan roh kudusnya. Kali orang Pentakosta kuat roh kudus belum pernah ini. Level ini sudah bukan orang di luar Yesus kita ya, sudah orang gereja. Tapi level ini harus lewat di pengakuan ini. Yang ini mengalami konfirmasi sampai pertama. Haleluya. Lebih baik tak ulang 2 kali, baptisan ada yang 2 kali. Daripada tuh pertama kita tidak yakin dia benar. Lebih baik kita tak salah dalam arti orang bilang 2 kali. Daripada yang pertama salah. Oke, saya beri kesempatan. Saya akan mengiring saudara dengan menyanyi. Tapi saudara secara pribadi. Baru setelah saudara secara pribadi baru kita secara korporat berdiri sebentar. Tapi pribadi dulu ngomong. Kalau memang saudara tidak berminat tuh ngomong seperti ini, saya tidak memaksakan karena ini cuma karena Roh Kudus bisa menggerakkan hati. Tidak ada orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Coba baca ayat itu. 1 Korintus 12 ayat 3. Coba lihat. 1 Korintus. Baca sama-sama saudara. Saya tidak paksa karena pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipaksa. Saya tidak ingin saudara-saudara memaksakan kebenaran. Karena kebenaran itu harus ditawar-tawarkan. Direspon, haleluya. Tidak direspon, itu adalah bagian dari rahasia Allah. Baca sama-sama 2, 3. Saudara bisa ngomong Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang pertama kali atas hidupmu. Jangan dulu bicara karunia. Jangan dulu bicara kemuliaan, mujizat. Jangan dulu. Ini mujizat pertama di sini. Orang bisa oleh Roh Kudus mengucapkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang bisa ngomong begini. Itu sebabnya saya minta Roh Kudus turun, jamah hati setiap kita. Lebih baik kita salah dalam pengertian sampai bisa 2 kali daripada yang pertama itu kita tidak yakin bahwa kita telah pernah mengucapkan itu. Saya beri kesempatan sudah tunduk kepala dan berdoa secara pribadi. Konfirmasi status ini. Anak-anak kecil boleh, tidak tunggu dia remaja. Anak kecil, jangan-jangan ini yang membuat engkau tidak bergairah dengan Tuhan. Membuat engkau menggunakan otakmu karena Roh Kudus belum pernah sentuh hatimu. Ketika Petrus berkhotbah tentang Yesus pada Kornelius, mereka masih agama kafir. Tapi ketika Yesus diberitakan, waktu itu turun Roh Kudus pada Kornelius sekeluarga. Silakan tunduk kepala, sudah berdoa.
berdoa secara pribadi. Format ini saudara boleh lihat. Aku percaya Yesusku ajar Kau turun Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan berkatiku. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Saudara sudah selesai? Tidak usah lihat kiri kanan ya. Siapa yang telah mengkonfirmasi pengakuan imannya hari ini? Lambaikan tangan. Thank you Lord. Inilah KKR yang sebenarnya. Orang terbuka dan konfirmasi bahwa saya ada di level ini. Saya adalah orang percaya. Dan saudara percaya, kita tidak sembarang bicara percaya. Percaya, tapi sekarang saya pasti percaya Yesus. Haleluya. Saudara, orang yang percaya Yesus tidak pernah lagi meragukan dia. Ada bayang-bayang perubahan, tapi matahari tetap ada di tempatnya. Ada kesulitan yang muncul, tapi Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Pada level ini saudara-saudara, kalau saudara tidak pasti, saudara akan lari kepada dukun. Kalau saudara tidak pasti, saudara akan lari kepada apa yang namanya pelayanan karismatik. Tolong doakan saya, dengarkan apa kata pendoa. Dan saudara lebih percaya kata pendoa daripada kata firman. Karena levelmu belum konfirmasi. Tapi hari ini, sama-sama kita berdiri, kita ngomong termasuk saya. Sama-sama dengan kesadaran. Sebab barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya akan binasa. Mereka yang dibaptis, mereka yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tapi mereka yang tidak percaya akan binasa. Markus 16 ayat 16 itu ngomong. Haleluya. Sudah ini Markus 16 ayat 16 ditunjukkan. Saya tuntun saudara dan saya juga berulang-ulang saya ucapkan ini lebih baik daripada saya lupa status saya. Saya adalah believer.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Aku milikmu. Sama-sama 2, 3. Tuhan Yesus. 2, 3. Tuhan Yesus Kristus, saya menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin ini salah satu jawaban dari pertanyaan saya. Tuhan, apa yang menghalangi kami? Apa yang menghalangi gereja kami? Dan saya percaya di atas kita ada open heaven. Ada langit terbuka dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Yohanes 1 ayat 12, ini status saudara yang ngomong tadi. Saudara dan saya yang ngomong tadi. Yohanes 1 ayat 12 status saudara dan saya. Sama-sama 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara sekarang diberi hak. Kata Yunaninya exousia, hak, privilege, spesial. Saudara punya hak masuk mantos, tidak bayar, karena ada kartu khusus. Saudara diberi hak masuk sorga, karena jalannya adalah Yesus yang kau percaya. Saudara pasti bisa hidup right standing, karena Yesusnya adalah kebenaran. Haleluya. Dan hidup saudara mulai hari ini lagi bisa lebih hidup, karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Kalau kita anak-anak Allah, level berikutnya tinggal pendewasaan. Pendewasaan itu pekerjaan dari gereja kita. Saya percaya saudara menangkap pesan saya ini. Silakan duduk. Oh, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat mengganggu hidup saya. Ada keyakinan di dalam, karena Yesus ada di hati. Ada Yesus di dalam kita sekarang. Jangan khawatir, saya hanya khotbah sampai level 1 ini. Ada 5 level, 7 level. Saya cuma sampai level 1. Jangan saudara tengking-tengking saya, oh Tuhan. 1 jam seperempat baru level 1. Jangan khawatir. Saya mau saudara konfirmasi dengan confidence. Saya milik Yesus. Saya percaya Yesus, saya milik Yesus. Saudara ngomong Yesus di hati, sudah. Amin. Apakah ada Yesus di hatimu? Sudah. Sejak kalimat tadi kau ucapkan secara pribadi dengan kesadaran tanpa paksaan. Yesus, I believe in you. Coba kita nyanyi. Jesus, I believe In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Katakan saudara punya Jesus, iman. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sejak hari ini kalau saudara ngomong Yesus, aku percaya, jangan sembarang lagi omong yang sekedar omong yang tanpa isi, omong yang tanpa pengertian.
Haleluya. Sekarang Yesus, saudara, kita percaya dia tanpa syarat. Kalau kita mau diberkati ada syarat, tapi kita percaya dia ada syarat, tanpa syarat. Kita terima dia tanpa bayaran, tapi untuk naik level kita harus bayar harga. Haleluya.